Sudah hafal semua. Siapa kita? Bunda cantik, Bunda sehat, Bunda pintar. Tak ulang lagi. Yang lebih semangat. Selamat pagi Bunda. luar biasa. Siapa kita? Bunda cantik, Bunda sehat, Bunda pintar. Tepuk tangan dulu kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada senam rutin hari Sabtu. Untuk pagi ini materi akan membahas tentang bayi kuning. Sudah ada yang pernah dapat materi ini sebelumnya? Belum dapat ya? Nanti akan dibahas oleh Mbak Nyanyi. Apa saja sih tanda dan gejalanya bayi kuning? Sudah pernah dengarkan apa itu bayi kuning? Biasanya gimana sih Bun? Ciri-cirinya? Kalau nggak tahu ciri-cirinya berarti gini. Apa sih yang bisa Bunda atasi kalau bayinya kuning? Apakah dengan cara dijemur terus kuning itu akan hilang? Tidak tahu. Nanti akan dibahas oleh Mbak Nini. Monggo Mbak Nini saya persilakan. Oh iya betul, salah satunya ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Luar biasa. Kayaknya enggak semangat sekali ya. Sampai sekali ya kalau naik lantai 3 ya. Selamat pagi Bunda. Luar biasa. Ya. Hari ini kita akan sharing, akan diskusi tentang ikterus atau bayi kuning. Tadi sudah disinggung Mbak Belinda apa itu bayi kuning dan bagaimana penanganannya. Kenapa hari ini saya bahas ini? Karena ternyata akhir-akhir ini kejadian bayi kuning sangatlah banyak. Sampai kami kewalahan untuk mengadakan sinar untuk bayi-bayi yang kuning. Jadi paling tidak ibu-ibu hamil di sini nanti kalau sudah punya bayi bisa mencegahnya, jangan sampai bibitnya kuning. Apa sih mitos dan fakta tentang bayi kuning? Apa aja Bu mitosnya? Diapakan kalau bayinya kuning biasanya? Dijemur, apalagi? Berikan ASI itu aja. Berikan ASI, apalagi? Tidak dimandikan, pernah dengar nggak? Nah ya, jadi salah satu mitosnya, ini sebenarnya bukan mitos dan apa ya, bisa jadi iya, tidak. Jadi banyak orang yang menyarankan untuk dijemur. Jemurnya bajunya dilepas, dipakai popok aja gitu ya. Pagi-pagi jam 7 sampai jam 9. Ternyata ada seorang dokter anak yang mengomentari hal ini. Beliau namanya Dokter Apin atau Dokter Arifianto. Jadi kalau ada keluarga yang tanya bayinya dijemur ya, boleh dijemur enggak dok kalau kuning? Jawaban beliau seperti ini, jangan dijemur Bu, nanti jadi gosong. Jadi memang tidak salah juga untuk menjemur bayi, karena bayi-bayi terus bayi-bayi kuning itu dia butuh ASI yang lebih banyak daripada bayi biasanya. Nah, kalau bayi-bayi dijemur, maka dia akan merasa haus. Kalau haus, dia akan ada rasa ingin mimik terus. Nah, kalau sudah dapat ASI, maka kuningnya akan perlahan-perlahan. Tapi menurut dokter anak ini, menjemur tidak direkomendasikan. Ternyata ikterus pada bayi baru lahir pada minggu pertama terjadi pada 60% bayi cukup bulan dan 80% bayi yang kurang bulan. Jadi kalau bayi-bayi yang lahir prematur, resiko terjadinya ikterus itu 80% lebih besar pada bayi-bayi yang dibandingkan pada bayi-bayi yang kurang bulan. Ini kurang bulan 80%, kalau cukup bulan 60%. Kenapa sih Mbak terjadi ikterus atau bayi kuning? Ini secara umum ya, saya jelaskan secara umum. Jadi kalau bayi baru lahir, semua bayi itu punya namanya bilirubin, zat yang terkandung dalam tubuh. Dan itu normal karena pada saat lahir bilirubin ini harus berubah dari indirect menjadi direct. Itu normal. Nah,
Setelah bilirubin ini berubah, maka ada siklus enterohepatik normal. Jadi memang ada perubahan di hatinya bayi itu, namanya siklus enterohepatik, yang nanti akan muncul ikterus atau bayi kuning. Makanya ikterus itu bisa fisiologis, normal, bisa patologis. Karena memang semua bayi baru lahir mengalami ini. Jadi ada yang kuning tidak diapa-apakan dia sembuh karena itu memang normal. Tapi ada yang kuning kalau tidak ditangani secara tepat dia bisa kejang, bisa terjadi ikterus dan sebagainya. Makanya nanti ibu-ibu harus bisa membedakan mana bayi kuning yang normal dan mana yang tidak normal. Nah, ada dua tadi yang sudah saya sebutkan, ikterus abnormal dan ikterus normal. Ciri-cirinya kalau ikterus abnormal, yang pertama dimulai pada hari pertama kehidupan. Jadi pas bayi baru lahir dia langsung kelihatan kuning. Berlangsung tidak lebih pada 14 hari. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari 14 kalau bayi yang cukup bulan, sampai 21 hari pada bayi kurang bulan. Ikterus disertai demam. Ikterus berat, telapak tangan dan kaki bayi kuning. Ini untuk kadar bilirubinnya mungkin dokter-dokter berbeda ya. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 12,5. Jadi biasanya kalau bayi baru lahir terlihat kuning, dokternya biasanya minta cek lab. Diambil darahnya, dicek kadar bilirubinnya. Ada dokter-dokter yang memutuskan kalau dia 10, itu di atas 10 sudah diminta untuk terapi sinar. Tapi ada dokter-dokter yang melebihi 12,5 baru terapi sinar. Karena keputusan untuk memberikan terapi sinar dilihat juga kondisi bayi. Jadi tidak saklek seperti ini. Nah, ini dia penilaian derajat kuning pada bayi. Jadi kalau seumpama ada tetangga atau siapa yang terlihat kuning, maka ibu-ibu harus bisa menilai. Kalau kuningnya hanya di kepala dan leher, kira-kira kadar bilirubinnya 5. Tadi tidak normal kan di atas 10 atau 12,5. Kalau daerah kepala dan leher ditambah badan bagian atas, jadi di atas ini sampai ini, itu mungkin 9, masih di bawah normal ya. Kalau daerah kepala, leher ditambah badan bagian atas ditambah badan bagian bawah dan tungkai, kemungkinan 11. Ini berarti tidak normal ya. Kalau ini semua ditambah lengan dan kaki, maka sudah 12. Ini membutuhkan terapi lebih lanjut. Jadi kalau pas mandiin, besok kalau bayinya sudah lahir diamati. Biasanya pagi-pagi kelihatannya. Kuning enggak ya? Kalau kuningnya hanya daerah wajah, segera berikan air susu yang banyak. Kalau mau dijemur monggo, tapi tidak usah lama-lama, karena dia sudah mulai kadar bilirubinnya meningkat. Apalagi kalau sudah badan bagian atas, segera disusukan ya. Kalau yang sudah daerah ini, maka harus segera diperiksakan. Kepala, leher, tambah badan bagian atas, biasanya kelihatannya segini biasanya. Itu sudah 11. Kalau sudah tambah lengan dan ini telapak-telapak, itu biasanya sudah tinggi. Nah, kenapa sih bayi-bayi itu kuning? Banyak faktornya ternyata ibu-ibu. Yang pertama, infeksi bakteri berat. Biasanya saat masih dalam kandungan ibunya terkena infeksi, nanti adiknya juga bisa terkena. Penyakit hemolitik. Tadi yang saya sebutkan, pada saat lahir maka ada perubahan bilirubin direct ke indirect. Jadi ada penyakit-penyakit penyerta yang ini tidak bisa diketahui sebelumnya. Ini infeksi intrauterin, penyakit hati. Pada dasarnya, kalau perubahan bilirubin tadi tidak normal, maka akan menyebabkan bayi kuning. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menyusui. Menyusui gimana Bu benernya? 2 jam, 1 jam, atau sering mungkin? 2 jam, 3 jam? Berapa? Sesering mungkin ya.
maksimal 2 jam, tapi yang bagus adalah sesering mungkin. Mbak, kalau adiknya tidur gimana? Dibangunin. Biasanya ibu-ibunya kalau siang sudah lelah, tidak bisa bangunin, ibunya ikut tidur, sudah kelewat 2 jam karena tadi malamnya begadang. Itu masalahnya. Makanya disarankan kalau dedeknya tidur, ibunya ikut tidur. Yang kedua, periksakan ke dokter kalau memang tadi terlihat kuning sampai badan bagian bawah karena kadar bilirubinnya sudah meningkat. Yang ketiga ini yang akan dilakukan kalau sudah di rumah sakit, namanya terapi sinar. Jadi dedeknya ini akan diterapi sinar warna biru karena ini akan menyebabkan bilirubin tadi bisa dipecah. Jadi kadar bilirubin dalam darahnya bisa lebih menurun. Apa saja sih Mbak tipsnya? Ini dia. Yang pertama, berikan ASI dengan posisi dan perlekatan bayi pada payudara harus benar. Biasanya ibu-ibu yang anak pertama itu belum bisa menyusui dengan benar. Bahkan kalau di sini ya, kalau belum bisa menyusui dengan benar biasanya tidak akan dipulangkan oleh dokter anaknya. Biasanya dokter Diul itu sampai nungguin pasien berjam-jam karena tidak bisa menyusui dengan benar. Kadang cuma ditempel aja, padahal posisinya harus sejajar dengan ibu. Perlekatannya tidak boleh hanya di puting, tapi harus sampai hitam-hitam. Payudaranya jenengan kan ada puting dan area hitam-hitam. Nah, kalau nanti menyusui maka harus sampai di area hitam-hitam. Kalau hanya di area putih, maka pengeluaran ASI tidak akan maksimal dan produksi ASI tidak akan bertambah yang lebih banyak karena area hitam-hitam itu tadi yang memberikan hormon oksitosin yang bisa menambah produksi ASI. Berikan kolostrum karena dapat membantu bersihkan mekonium. Mekonium ini cairan ketuban yang warnanya hijau ya, harusnya warnanya bening. Kolostrum apa ibu-ibu? ASI yang pertama, warnanya biasanya kuning. Biasanya ada beberapa mbah-mbah yang dibuang aja, tidak baik. Padahal sebenarnya kolostrum ini sangat baik. Jadi jangan dibuang ya, nanti kalau awal-awal ya, langsung diminumkan ke dedeknya. Bayi disusukan sesuai kemauannya, tapi paling kurang 8 kali sehari. Jadi disusui sesering mungkin. Jangan diberikan air putih, air gula ataupun lainnya sebelum ASI keluar karena akan mengurangi asupan susu. Kalau orang Madura biasanya dikasih degan hijau. Jangan ya, jangan. Kalau di Surabaya kasusnya sangat banyak sekali. Orang-orang Madura itu biasanya ngasih degan hijau, akhirnya ususnya itu semacam terlilit, usus bayi. Karena belum saatnya dapat makanan dengan tekstur itu, diberikanlah. Ya enggak tahu kalau orang dulu aman-aman aja, tapi sekarang itu tuh banyak terjadi. Makanya hanya berikan ASI sampai usia 6 bulan. Monitor kecukupan produksi ASI dengan melihat buang air kecil lebih kurang 6-7 kali sehari, buang air besar 3-4 kali sehari. Jadi kalau kita mau tahu dedeknya ini sudah cukup ASI-nya atau belum, maka dicek minimal dia 6-7 kali sehari BAK, 3-4 kali sehari BAB. Jangan disamakan sama kita ya. Kalau kita BAB ini sudah diare. Kalau bayi ya sedikit-sedikit buang air besar. Tapi berbeda juga untuk bayi baru lahir yang ASI-nya ibunya belum keluar. Biasanya ASI-nya belum keluar, memang secara teori bisa bertahan 48 jam tanpa minum ASI dengan syarat tidak ada demam, dia masih pipis. Indikatornya 1 kali 24 jam itu pipis 1 kali. Jadi itu tidak masalah kalau ASI-nya ibu belum keluar. Tapi jangan sampai ya, semoga ASI-nya sudah keluar. Kemarin saya sudah sharing tentang perawatan payudara. Mungkin saat hamil sekarang sudah dimulai perawatan payudara karena produksi ASI sudah dimulai pada saat trimester 2 kehamilan. Oke, mungkin itu tentang bayi kuning. Ada yang ditanyakan? Cukup? Jangan sampai kuning ya nanti ya.
Solusi utama adalah ASI, karena ASIlah yang mengandung zat-zat yang bisa mengubah bilirubin tadi gitu. Penjemuran, mitos-mitos yang lain itu hanyalah apa ya? Intinya agar dia bisa dapat ASI lebih banyak seperti itu. Mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan lagi? Mau sharing yang lain? Cukup? Ya, sudah siap senam? Siapa kita? Ibu. Iya, luar biasa.